Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nikmat itu. Apa yang ada pada sesuatu kaum, nikmat sehat, nikmat keamanan, nikmat masa lapang, melainkan kaum itu sendiri yang mengubah. Karena bila kita tidak menghargai kesehatan, maka akhirnya hilang. Tidak menghargai masa lapang, maka akhirnya masa lapang ini akan hilang. Karena itu perlu untuk kita menghargai dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita menjadikan diri kita, keluarga kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita. Karena itu tidak memadai. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Karena kan konsepnya kehidupan kita ini bukan kita saja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ustaz Zul kalau untuk manfaat dia saja sudah lepas. Tapi beliau memimpin jamaah Arafahnya supaya sekaliannya dapat bersama-sama. Bukan hanya kita yang baik, tetapi kita mau orang lain juga baik. Ayat yang dibacakan oleh Tuan Imam dalam solat subuh tadi, supaya kita mengajak al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Jangan hanya kita yang selamat, kerana kalau musibah itu datang dia tidak memilih-milih. Oh, ini jamaah Arafah, maka rumahnya tak bergegar. Oh, ini jemaah Arafah, kalau tanahnya runtuh, tanahnya mengelak ke tepi. Begitu? Tidak. Sama ada yang beriman, yang tidak beriman. Sama ada yang taat, yang engkar. Maka semuanya akan mendapat hal yang sama. Bahagian yang sama. Karena itu konsepnya dalam kehidupan kita orang Islam, bukan hanya kita yang baik. Kita mau supaya lingkungan kita juga baik. Jadi kerana itu ingat, Allah tidak ubah, tetapi kitalah yang mengubah nikmat ini. Bagaimana? Apabila kita tidak menghargai, apabila kita membiarkan orang lain meneruskan kemungkaran tanpa kita melakukan hal-hal untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada yang ma'ruf. Hadirin rahimakumullah, saya sebenarnya tidak berhasrat untuk cakap panjang pasal dah dibagi tahu Ustaz. Kebiasaannya berhenti sebelum 6.30. Kalau di Malaysia itu berhenti mengikut penceramah. Kalau penceramahnya lupa bahawa dia itu berceramah, langsung jam 9 pagi. Tapi kita barangkali di Aceh ni, kita bertenang-tenang saja. Jadi namanya pun tausiah. Jadi kalau tausiah itu kan pendek. Tausiah itu pendek. Jadi kalau ceramah itu mungkin panjang. Lagi panjang kalau ceramah perdana. Jadi pagi ini tidak panjang, pendek saja. Masya Allah.
Para hadirin rahimakumullah, kita nak melihat supaya kehidupan kita ini sentiasa diarahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang kita khawatirkan ialah apabila kita semakin lupa hal-hal yang pernah Allah datangkan kepada kita. Memohon kepada Allah Ta'ala itu tanpa jemu sedikit pun. Tapi apabila Allah Ta'ala selamatkan ke darat, selamat daripada lambungan ombak, dia sudah lupa bahawa pada satu saat dulu dia begitu merintih kepada Allah Ta'ala. Kerana itu Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Pada ketika mana mereka itu berada di dalam kapal, saat mereka merasakan ini kepayahan, tidak ada lagi yang mampu untuk membantu kami, ya Allah, melainkan Engkau. Ketika itu mereka meminta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Ini soalnya bukan orang ngaji, ini soalnya sifat manusia. Tuan-tuan dan saya. Karena Allah memberikan gambaran itu tentang manusia. Saat syukar, maka lafaznya kepada Allah Ta'ala, bibirnya menyebut tentang Tuhan tanpa putus. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah. Tapi saat selamat, Allah menyelamatkannya daripada kepayahan. Ketika itu idahum yusyrikun, mereka kembali menyekutukan Allah Ta'ala. Ini sifat manusia. Saat sukar, yang dicari Allah. Saat senang, dia lari daripada Allah. Maka kita mahu supaya kehidupan kita mengingati waktu lampau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur ma qaddamat liqad. Pandanglah masa lampau itu. Jangan lupa saat engkau sukar, saat engkau dalam keadaan yang payah, saat engkau dalam keadaan yang cemas, Allah ada bersama engkau. Tetapi apabila Allah selamatkan, maka saat itu hilang. Seolahnya kalau dalam ilmu ketenteraan itu, dia ada sesuatu yang boleh dikesan melalui radar. Walau hebat bagaimana sembunyi, boleh dikesan melalui radar. Tapi ini radar pun hilang. Saat selamat, hilang terus dari radar. Keadaannya seolah-olah dia tidak pernah diuji oleh Allah Ta'ala. Lupa. Seolah-olah dia tidak pernah melalui saat-saat kesulitan. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan terus kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengekalkan kita dalam keimanan. Bukan hanya kita tetapi keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sebagaimana disebutkan oleh pimpinan majlis Jamaah Arafah tadi, supaya kita terus bekerja. Kerjanya apa?
bekerja mengajak orang untuk bersama-sama. Kita tidak mahu hanya kita selamat, tetapi kita mahu semua orang bersama kita untuk selamat. Kita tidak mahu hanya kita sahaja yang dekat dengan Allah Ta'ala, tetapi kita nak supaya seluruhnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setakat itu dahulu. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih kepada pimpinan Jemaah Arafah, para hadirin rahimakumullah yang sudi untuk mendengar ucapan daripada saya. Harapnya perkataan-perkataan saya dapat dipahami. Yang paling merisaukan saya bukan untuk berceramah. Yang paling merisaukan saya orang yang di bawah memikirkan apa yang diceramah ustaz ini, kata dia. Kerana kita ini kan soal bahasa ini kadang-kadang menjadi kekangan. Saya apabila berceramah sehingga ke Singapura, saya tidak terlalu risau. Tapi bila masuk di Aceh ini saya agak risau, walaupun bukan kali pertama ceramah di Aceh. Kita seringkali bersilaturahmi di Aceh ini dan berkesempatan kadang ketika ceramah. Tapi yang paling merisaukan saya memikirkan, apa orang di depan ini paham apa yang saya sampaikan? Ataupun dia sepanjang 30 menit itu memerhatikan apa aja yang Ustaz ini bicarakan, aku tak paham apa itu. Mudah-mudahan Allah memberikan terus hidayah kepada kita, keluarga kita dan seluruh kaum sanak saudara kita dan seluruh orang-orang yang berada di lingkungan kita. Setakat itu dahulu, mohon ampun dan maaf sekiranya tersilap, salah kata. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam majlis-majlis yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan masa sehat sebelum sakit. Mumpung kita sehat, bisa ibadah. Insyaallah kita akan selamat dunia. Ayahanda bunda yang bertakliman, insyaallah akan depan kita memiliki Masjid Al-Hidayah ada di Makassar besar. Proses tadi bersama para desa-desa Masjid Al-Hidayah Mesra Abu di belakang TPRI, bukan Masjid TPRI, Masjid Al-Hidayah. Al-Hidayah artinya berikan hidayah. Bukan yang datang hadapan hidayah. Mari sama-sama kita saling jabat tangan, kita bersalaman sama kamu kita buat dari manusia bersama-sama kita bersalawat. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.